tolaklah rasa sakit itu, dan rasa sakit itu akan hilang. Jangan mau lama-lama sakit. Patah hati misalnya, kasih waktu aja secukupnya. Atau tolaklah. Diputus sih diputus. Nggak pakai sakit sih ya biasa aja. Kemarin berdua, sekarang sendiri. Kan cuma itu aja situasinya. Kalau kamu nggak mau sakit, nggak akan sakit. Hanya kamu mau sakit sih. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, dibikin-bikin puisi sendiri, dibikin terus. Jadi terus kamu sumpek sendiri. Jadi tolak aja rasa sakit itu. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita seperti biasa. Malam ini kita lanjutkan jalan-jalan kita di Yunani. Ketemu dengan aliran yang satu masa dengan Epikurianisme. Malam ini kita ketemu dengan Stoikisme. Tulisannya kalau pakai bahasa Inggris biasanya pakai huruf C. Bacanya boleh, kalau pakai Inggris bacanya jelas Stoicisme. Cuma di Indonesia kan pakai huruf K. Ada juga yang tetap pakai huruf C, Stoicisme. Di beberapa buku filsafat tetap pakai C. Ada juga yang pakai aslinya, biasanya tidak sebagai aliran, tapi sebagai kelompok. Biasanya pakai kata-kata Stoa. Kaum Stoa. Stoa itu dari bahasa Yunani yang artinya teras. Kalau di dalam masjid ini bukan stoa. Stoa itu di depan sana. Jadi kalau pengen niru kaum stoa, ngajinya di lapangan basket itu. Jadi di teras. Kesannya lebih santai kalau di teras. Ya meskipun ini di dalam, kalian boleh santai. Ya, bismillah ya, kita mulai ngaji kita. Stoa ini menurut saya salah satu pemikiran filsafat yang sangat, apa ya bahasaku, sangat islami. Ya, padahal ini jauh loh sebelum Islam datang. Tapi gagasan-gagasannya sangat Islam. Orang yang hanya baca judulnya kayak minggu lalu ngertinya Epikuros itu bayangannya Yunani. Yunani itu wong kafir kabeh mesti. Tapi kan gagasan-gagasannya Islami. Wong ya hasilnya akal. Akal itu kan juga bekal yang diberikan Allah pada kita untuk ngopeni dunia. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, pembagian filsafat itu seperti apa? Saya biasanya jawabnya filsafat itu ada dua jenis. Pertama filsafat yang Islam, yang kedua filsafat yang Islami. Ya filsafat Islam itu Ibn Rushd, Farabi dan kawan-kawan. Kalau kayak Stoik ini filsafat yang Islami. Hampir semua filsafat itu menurut saya ya Islami. Asal dia diletakkan di konteksnya yang pas, dia akan berguna. Saya sebut Islami karena gagasan-gagasannya kaum Stoa itu sangat dekat dengan ajaran agama. Minggu lalu saya bilang Epikuros banyak dikritik ketika Kristen datang dan yang diadopsi yang Stoik ini. Bahkan di Islam juga begitu. Kalau ada yang tertarik, ada tokoh teolog kontemporer namanya Joseph Van Es. Joseph Van Es ini melakukan penelitian terhadap teologi Islam, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan lain-lain itu. Dia menyimpulkan bahwa logikanya ilmu kalam itu bukan logikanya Aristoteles, tapi logikanya Stoa, gaya Stoik.
Jadi kita kan sering menyebut umat Islam itu mewarisi cara berpikir rasional ala Aristoteles. Tapi katanya Joseph van Es enggak. Yang diwarisi itu Stoa, gaya stoik. Oke, mari kita lihat stoik ini seperti apa. Yang pertama, sebelum masuk ke pikiran, kita awali dari asumsinya. Orang-orang stoik mengasumsikan bahwa alam semesta itu berjalan dengan pola tertentu. Kita menyebutnya sunnatullah. Prinsip-prinsip rasional, logos. Jadi alam ini berputar tidak kebetulan. Ada polanya, ada patternnya, ada tujuannya. Kamu jadi manusia, dilahirkan, di belakang rumahmu tumbuh pohon kelapa, kucingmu tiba-tiba beranak 3, dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang tidak sengaja. Ya kamu lahir kan juga sengaja pasti kan. Kalau nggak sengaja malah ngewatiri. Nggak sengaja pun kok kamu benar-benar lahir, itu pasti dalam rangka grand desainnya alam semesta. Keberadaanmu nggak pernah sia-sia. Ya kalau bahasanya Quran kan ada itu yang afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa mbok anggap katanya Allah ini, aku menciptakan kamu itu iseng aja? Enggak. Ya abasa itu kan main-main, bahasa sekarang kan iseng. Mbok anggap aku bikin kamu itu iseng, Boh. Itu kan tanyanya Allah begitu. Enggak, aku serius. Kalau bahasanya stoik, ada logosnya, ada pola rasionalnya, ada tujuan, target, ada desainnya. Gelas itu dibikin semacam itu kan ada polanya, ada logosnya. Orang yang bikin gelas, bayangannya itu nanti diminum manusia, diminum orang. Orang itu mulutnya segitu, tangannya ada di sampingnya, kan bikin gelas ini kan membayangkan itu. Karena tujuannya untuk manusia, maka desainnya semacam itu. Itu kan namanya tidak asal. Ada desainnya yang dituju. Kalau memberi minum sapi misalnya, nggak gelas kayak gini, nggak nyampe sapinya. Sapi juga nggak bisa tos. Jadi ya gelasnya dibikin ember besar, kasih air biar dia nunduk. Ini namanya ada logosnya, ada tujuannya, tidak asal. Alah yang penting minum gitu aja toh Pak Lunda. Gelasnya dibikin yang sekiranya manusia bisa minum. Alam semesta diciptakan Allah juga begitu, kayak kita menciptakan gelas tadi. Segalanya ada tujuannya, ada polanya. Dan itulah nanti kita menyebutnya sunnatullah, atau kadang disebut hukum alam, natural law. Itu logosnya. Ya hukum alam itu kayak gelas ini loh. Ini tutupnya ya. Ini tutupnya, ini gagangnya, ini wadahnya, ini kan logosnya. Yang dipegang ini, jangan ini. Minumnya dari sini, jangan dari sini, tidak keluar airnya kan gitu. Itu ada logosnya, kamu nggak bisa ngawur. Berhadapan dengan alam semesta juga begitu. Dia ada polanya. Pahami ini. Kalau nggak paham, kamu nggak bisa minum. Nggak ada sedotannya ya jangan disedot. Kalau gelas ini tadi yang bikin manusia, di situ ada logos manusia. Alam semesta ada logosnya Tuhan. Karena dia berasal dari Tuhan. Nanti konsep alam semesta yang dari logosnya Allah ini mirip pikiran tentang panteisme. Jadi dalam diri alam semesta ada kandungan Tuhannya. Agak susah ngomong kandungan. Dalam gelas ini ada bau manusia. Bau dalam tanda petik ya bukan berarti habis tak sentuh terus mambu aku urung adus. Jadi jejaknya manusia kan kelihatan di situ. Karena yang bikin manusia. Laptop ini kan terasa jejaknya manusia yang bikin. Di sini ada manusia. Kalau kamu tiba-tiba misalnya jalan di tengah hutan, sepi, tidak ada siapa-siapa, nemu laptop, oh ada manusia mesti di sini. Ya kan?
Kamu jalan-jalan di Mars misalnya. Tiba-tiba nemu jaket. Mesti ada manusia di sini, nggak mungkin bukan manusia. Yang bikin itu jelas coraknya corak manusia. Itu jadi Tuhan ada dalam ciptaannya itu bukan kok terus Tuhannya nongkrong di situ. Tapi dia hasil logosnya Tuhan pasti. Bau Tuhannya terasa. Sama kayak laptop ini bau manusianya terasa. Jadi ada pola ketuhanan. Orang kan dalam bahasa tasawuf kan orang menyebutnya tajalli. Jadi corak ketuhanannya terasa. Dalam dirimu itu bau Tuhannya ada. Cuma sering kamu cuekin. Yang keluar bau setan terus. Ya. Ya karena kita lengkap ya. Mampu setan ya mampu Tuhan. Jadi Tuhan ada dalam segala sesuatu. Dari situlah nanti ada divine reason. Jadi yang kita menyebutnya hukum alam. Dan ini sifatnya pasti. Sepasti gelas ini. Bahwa ada gagangnya. Minumnya dari situ. Naruhnya semacam itu. Kalau kebalik naruhnya ya tumpah. Berhadapan dengan gelas ini kan kamu nggak bisa. Kita kan bebas Pak. Mau tak minum dari bawah. Kan suka-suka saya. Ya minum nanti tidak keluar airnya. Jadi dari situ nanti lahir gagasan bahwa alam ini sudah diciptakan dengan hukumnya, semua tinggal mengikuti hukum ini. Itu yang nanti dalam filsafat namanya fatalistik. Sudah ada polanya, sudah ada blueprintnya. Tinggal dijalankan, termasuk manusia. Jadi oleh karena itu agar desain tadi berjalan, hasilnya sesuai yang kita inginkan, semuanya harus menjalankan perannya masing-masing. Termasuk manusia. Ya manusia ya jadilah manusia yang baik. Jangan jadi hewan, jangan jadi tumbuhan, jangan jadi barang, benda. Berperanlah sebagai manusia. Tutupnya gelas ya jadilah tutupnya gelas. Gagangnya juga jadilah gagangnya gelas. Karena begitu malfunction, begitu nggak jalan, alam semesta akan chaos. Kalau itu gelas, kamu nggak bisa minum. Harusnya tutupnya kamu jadikan gagangnya, ya buyar. Sama, ketika hukum alam ini tidak kamu patuhi, yang terjadi kacau. Kalau sudah kacau, ya tujuan tadi, grand design tadi, tidak ada manfaatnya, merusak. Sama kayak laptop ini tadi kan bau manusia. Kalau jalannya tidak sesuai dengan peruntukannya, ya mesti kacau. Harusnya dia keyboard, tapi pura-pura jadi mouse. Harusnya layar, pura-pura jadi kabel, susah. Mesti kacau. Nah, masing-masing ada perannya, ada fungsinya. Untuk bisa harmonis, semuanya harus berperan sesuai fungsinya masing-masing. Itulah nanti pandangan Stoa. Awalnya di situ. Dari situ terus berarti manusia juga begitu. Iya, manusia juga begitu. Jadi manusia itu bagian dari alam. Istimewanya apa? Dia punya nalar, punya reason. Satu-satunya komponen alam semesta yang nyambung langsung sama Tuhan itu manusia. Bagian apa yang nyambung? Reasonnya, nalarnya, akalnya. Jadi akal ya bukan otak. Akal itu lebih ke fungsi berpikirnya. Kita mikir itu kan semacam mekanisme. Kalau laptop itu kan prosesornya. Dari situ kan dia bisa ngapa-ngapain. Nah, manusia juga dia binatang yang berpikir, binatang yang bernalar sejak awal. Ini diawali dari Sokrates, Aristoteles mendefinisikan ini. Jadi manusia ini khusus karena dia bisa berpikir, cuma dia juga bagian dari alam semesta. Jadi manusia punya dua tugas sekaligus akhirnya. Yang pertama apa? Memposisikan dirinya selaras dengan alam semesta.
dan ngopeni sekelilingnya agar menjalankan perannya masing-masing. Itu nanti kalau dalam agama namanya khalifah. Jadi tugasmu sebagai khalifah itu apa? Menjaga agar lingkunganmu, alam sekelilingmu itu berjalan sesuai hitohnya masing-masing. Yang sapi ya biar berperan jadi sapi, yang kambing jadi kambing, yang padi jadi padi, yang manusia jadi manusia. Dan manusia punya tugas ngopeni alam semesta dan ngopeni dirinya. Itu asumsinya tentang manusia. Dari situ akan lahir harmoni. Yang pertama, alam itu sudah ada hukumnya. Alam berarti manusia. Kemudian yang kedua, manusia itu dia punya akal, punya nalar yang membedakan dari yang bukan manusia. Maka mikir itu penting, akal itu penting. Nah, filsafat ngajari kita cara pakai akal. Akal itu penting tapi nggak dipakai, ya nggak ada gunanya. Jadi latihan mikir itu penting. Karena kalau kita mikirnya nggak benar, sama saja akal kita nggak fungsi. Kalau akal kita nggak fungsi, ya berarti kayak kita nggak punya akal. Padahal ketika nggak punya akal, manusia kehilangan jati dirinya. Karena jati dirinya manusia itu binatang yang berpikir. Berarti binatang, kalau manusia minus berpikirnya, tinggal binatangnya. Hati-hati, kalau kamu tidak mikir berarti statusmu turun dari manusia jadi binatang. Makanya jangan deket-deket temenmu yang sedang stres. Judek aku ra iso mikir, wah hati-hati itu. Ya, kalau sudah judek tidak iso mikir itu alamat sudah. Tinggal binatangnya, wong kan berpikirnya nggak bisa sudah. Oke, jadi manusia itu berpikir mandiri, tapi dia juga terikat oleh hukum alam. Karena dia bagian dari alam semesta. Salah satu elemennya. Kalau manusia kacau, ya lingkungan sekelilingnya juga akan kacau. Maka manusia harus berpikir, bertindak, berperilaku sesuai dengan keselarasan alam semesta. Nah, itu asumsi kedua. Terus, nah, gimana caranya manusia biar selaras? Ya, lakukan hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang harmoni dengan alam, harmoni dengan akal, harmoni dengan Tuhan. Kamu tidak harmonis dengan salah satu ini aja, tidak akan bisa baik hidupmu. Kalau kamu nggak harmonis dengan alam, kamu sakit. Manusia itu kan tubuhmu ini kan bagian dari alam. Kalau kamu nggak harmonis, kamu pasti sakit. Nggak harmonis itu salah satu unsurnya terlalu banyak. Itu kan nggak harmonis. Terlalu banyak air ya kembung. Terlalu banyak angin masuk angin. Terlalu banyak apalagi unsur-unsur hidupmu kan banyak itu. Coba terlalu banyak gula diabetes. Itu karena nggak harmonis. Oke, terlalu banyak ketawa, stres. Terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak. Atau terlalu kekurangan, itu tidak harmonis juga. Harus harmonis sama alam. Yang kedua, harmonis dalam pikiran. Pikiran gak seimbang, ya itu tadi, stres. Tidak bisa mikir, hidupmu mesti kacau. Dan yang ketiga, harmonis sama Tuhan. Ini lebih bahaya lagi. Kok tidak sholat mas? Hubungan saya sedang tidak harmonis sama Tuhan. Ayo. Aku mewatiri itu. Hati-hati. Nah, saya baru bisa ranjang aku sementara. Nah, harus harmonis lagi. Kenapa harus harmonis sama Tuhan? Karena alam semesta dan akalmu dan dirimu itu berjalannya, prosedurnya adalah logosnya Tuhan. Ketika kamu tidak harmonis sama Tuhan, itu kayak tadi, komputer kehilangan prosesor. Tidak akan jalan, hidupmu mesti kacau. Tidak ada tujuannya. Kan nanti ada filosofi yang ngomong tujuan itu. Sekarang tariklah tujuan terus-terusan.
haus minum, kalau sudah minum lega, kalau sudah lega ngapain terus, itu kan filsafat namanya teleologis, mengejar tujuan. Puncaknya tujuan nanti ke Tuhan. Kawin biar punya anak, kalau sudah punya anak ngapain, kalau sudah itu terus ngapain, terus kamu tarik ketemunya juga logosnya Tuhan nanti. Maka harus harmonis. Hidupmu itu baik kalau harmoni. Jadi harmoni itu porsional dan proporsional. Takarannya pas itu harmoni. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi kalau ingin hidupmu yang baik, yang pertama itu. Yang kedua rumusnya, hidup baik atau tidak baik. Tadi kan kita pakai akal. Yang di luar kontrol kita, itu tidak bisa disebut baik dan tidak baik. Katanya filosof Stoa. Kamu kan tadi pingin harmonis dengan alam, dengan akal, dengan Tuhan. Ketika kamu berusaha untuk harmonis dengan tiga hal ini, ya sejauh yang bisa kamu kontrol. Yang tidak bisa dikontrol, ya tidak masuk hitungan. Pak, saya pingin harmonis dengan planet Mars, Pak. Ya kadoan. Susah. Pak, saya pingin harmonis. Tidak, harmonis itu dengan yang deket-deket, yang terjangkau, yang bisa kamu kontrol. Gimana caranya agar ngaji ini lebih santai? Itu kan bisa di dalam jangkauan kita. Tapi yang di luar jangkauan ya tidak usah dihitung. Kalau dihitung ya wong di luar kontrol kita. Gimana caranya yang di ngaji malam ini masuk surga semua? Wah, itu kita di luar kontrol kita. Bisanya cuma mendoakan. Ya syukur-syukur besok kita bisa ngaji filsafat bareng-bareng di sana. Kalau enggak ya berarti ada yang kececeran itu berarti. Jadi harmoni tidak harmoni jadi tanggung jawab kita, terkena nilai atas diri kita kalau itu dalam jangkauan kita. Yang di luar jangkauan kita enggak. Misalnya ini tetanggaku kulitnya putih-putih, aku sendiri kok hitam ya, ini harusnya jadi putih. Enggak, itu di luar jangkauanmu. Kulitmu hitam kan kamu nggak minta juga. Kalau bahasanya Ghazali, itu bedanya kholq sama khuluq. Kalau kholq itu paketan dari Allah. Kita ya sudah diterima aja, tapi kalau khuluq itu dari kita. Kholq itu kan rambutmu keriting apa enggak, kulitmu hitam apa enggak, bibirmu kayak gimana, itu kan Allah. Kamu enggak dosa, enggak apa-apa. Tapi kalau khuluq ini hubungannya sama dosa. Berada dalam kontrolmu. Makanya enggak usah galau kalau rambutku keriting ya Pak, kulitku kok hitam ya Pak. Nah, kamu enggak dosa, tenang aja, enggak usah galau. Jadi enggak usah terlalu stres gara-gara kholq. Karena itu di luar jangkauanmu. Tapi sekarang kan bisa diputihkan Pak. Iya. Ya bisa aja. Apa susahnya sih mutihkan, kamu tinggal beli kapur sama. Bagi yang punya uang mungkin berada dalam jangkauannya, mutihkan. Tapi yang nggak punya kayak kita kan di luar jangkauan kita. Jadi nggak usah galau dengan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Pak, saya itu ingin menyelamatkan Ahok ya Pak. Gimana caranya? Nggak usah. Di luar jangkauanmu itu nggak usah. Nggak usah ndaki-ndaki, nggak nyampe. Wong kamu besok bisa makan apa enggak masih mikir mau menyelamatkan Ahok. Jauh. Jadi ndak, yang di luar kontrolmu ndak. Jadi baik atau buruk itu dalam yang bisa kamu kontrol. Jadi yang pertama tadi rumusnya baik itu yang harmonis. Yang kedua baik atau buruk itu yang bisa kamu kontrol. Terus yang ketiga, tadi kan disuruh harmonis. Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, harmonis dengan Tuhan, itu jawabannya satu. Melakukan kebajikan. Kebajikan itu berarti apa? Melakukan hal yang utama. Semua yang baik, semua yang berakhlak, semua yang bajik, itu hasilnya harmoni. Begitu ada yang melakukan yang tidak baik, tidak bajik tadi, lahirnya mesti chaos. Kenapa kok kacau? Karena banyak yang tidak menetapi kebajikan. Begitu ada satu yang tidak jujur, mesti nanti
yang bersangkutan dengan dunia ketidakjujuran itu akan kacau. Misalnya saya bohong, harusnya saya masuk, saya tidak masuk, dan aku diem-diem aja, tidak ngomong-ngomong. Itu kan kacau, kamu datang ke sini, kosong kacau. Gara-gara ketidakbajikan satu. Maka harmonis itu akan lahir kalau kita melakukan hal-hal yang bajik, yang baik. Rumus ketiga. Jadi kalau ingin jadi orang baik, yang pertama targetnya kebaikan itu harmoni. Yang kedua, baik atau tidak itu hanya dalam hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Yang enggak, ya enggak bisa baik, enggak bisa buruk. Yang ketiga, harmoni itu akan lahir melalui kebajikan. Tidak mungkin dari hal-hal yang tidak bajik akan lahir harmoni. Dari kecurangan, dari pengkhianatan, dari kebohongan, dari tidak akan. Mesti yang lahir chaos. Kalau sekarang belum, tunggu saja saatnya. Jadi ini katanya Zeno ya. Jadi etikanya Zeno. Kemudian yang keempat, oleh karena itu akhirnya apa? Harmoni itu akan kembali ke kita lagi. Tadi kan kita mewujudkan harmoni lewat jalur kebajikan. Kalau sudah bajik, akan lahir harmoni dalam jiwa kita. Tenang kita. Jadi rumusnya orang hidup itu katanya Zeno, yang pertama wujudkan harmoni dalam hal-hal yang bisa kita jangkau. Jalannya adalah melakukan kebaikan. Kalau semua sudah kita lakukan, jiwa kita akan tenang, harmonis juga. Jadi 4. Kalau kita bisa mewujudkan 4 ini, kita akan hidupnya enak. Itulah sunnatullahnya, kebaikan. Rumusnya itu. Kalau dilanggar sejak awal, ya kita tidak akan bisa menemukan harmoni dalam diri kita. Kalau jiwamu masih selalu nyari, pingin enak, masih pingin terus nuntut terus, berarti kamu perlu mewujudkan ini. Jalanmu perlu dihidupkan lagi lewat kebaikan. Biar lahir harmoni, biar jiwamu tenang. Dan itu pun dalam hal yang bisa kamu jangkau. Yang tidak bisa dijangkau, ya berdoa saja. Karena logosnya logos Tuhan, ya biar Tuhan yang intervensi. Terus kalau sudah harmonis tadi, baik pikiranmu maupun lingkunganmu, yang terjadi apa? Yang terjadi kebahagiaan. Kamu pasti bahagia. Oke. Nah, tadi kan ada yang loncat sedikit. Kalau pingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat, akal jernih. Jadi harus menggunakan akal sehat. Tidak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat. Kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam, sehingga seringkali tidak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wow, merah itu, PKI itu jangan-jangan. Itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam, wow, apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih, kabeh dianggap putih. Nah itu jadinya nggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok Stoa, jadilah orang baik, jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu
akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok Stoa dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi. Atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temenmu objektif, enggak kok, dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik, kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang enggak disukai. Ini enggak jernih. Yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang, kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya. Loh, pas kamu ngomong gitu itu, tenane, coba objektif. Ya enggak sih. Akal itu. Kalau akal disuruh, ya enggak. Di TV-TV yang lebih cantik ya banyak. Ya kan? Kalau akalmu mau jernih ya ora. Cuma kan, ya itu kan untuk PDKT. Jadi, kebahagiaan dalam kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka, jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan. Ada orang maling, itu mesti karena mikirnya nggak panjang. Ada orang ngerusak, mikirnya nggak panjang. Ada orang tawuran, mikirnya nggak panjang. Jadi biasakan berpikir agak panjang. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Nggak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, tapi mahal ini ya. Oke, tak bayar berapapun, dikasih. Katanya guru itu gini, tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah 3 langkah dan mundurlah 3 langkah. Baru lakukan keputusanmu. Ini prajuritnya heran. Kayak gini kok mahal apa itu? Begitu prajurit ini pulang, sampai rumah depan pintu lihat sandalnya orang lain. Istriku sama siapa ini di dalam? Kurang ajar. Begitu buka pintu kamar, bener di kamar ada yang tidur sama istrinya. Meskipun nggak kelihatan wajahnya. Dia sudah marah, sudah nyabut pedang ini prajurit. Bunuh aja ini yang sama istriku. Begitu mau bunuh, tadi guru tadi nyuruh aku sebelum memutuskan sesuatu, maju 3 kali, mundur 3 kali. Oke deh, sudah bayar mahal-mahal ya, nggak apa-apa lah. Jadi dia maju 3 langkah, terus mundur 3 langkah karena ada jeda ini. Terus istrinya bangun, yang sama istrinya juga bangun. Lu ngapain kamu kok jalan maju? Ternyata yang sama istrinya ya saudaranya istrinya. Baru dia, selamat aku tadi maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Coba kok langsung brus gitu, wassalam. Ya nasihatnya maksudnya, ya mikir dulu lah, jangan kesusu. Apa-apa itu dipikir, pakai akal sehat. Nanti ketahuan jawabannya, jangan gerusa-gerusu diputuskan. Jadi, boleh kamu, ini nasihat mahal, buat kamu gratis, enggak apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Jangan langsung diputuskan. Mau nembak juga gitu. Kalau meskipun sudah di depannya, sebentar, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Ya, lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya datang, wah nggak jadi. Untung tadi urung nembak. Kalau sudah nembak malu kan dirimu. Oke, jadi pakailah akal sehat. Katanya Zeno ada 4 biasanya, 4 hal yang merusak. Kenapa dia tidak terlalu suka dengan emosi? Yang pertama apa? Hasrat, keinginan. Keinginan ini biasanya orang itu kalau sudah ingin sesuatu, kejernihan pikirannya agak keruh. Dipertanyakan. Kalau sudah karep itu biasanya sudah tidak jernih lagi. Ketakutan juga begitu. Kalau masih ada yang bikin kamu takut, itu biasanya
nggak jernih pikiranmu. Yang kamu pikir gimana caranya selamat gitu dok. Kadang mengorbankan banyak hal. Kesenangan, kalau sudah seneng, wah, main game bisa 3 hari 3 malam. Ada kan yang begitu, sampai tewas main game, itu kesenangan. Kan kemarin saya baca ada yang sampai tewas main game di warnet sampai 3 hari 3 malam dan meninggal di warnet. Itu kan kesenangan yang merusak. Kadung seneng sama WA, kadung seneng sama Facebook, pokoknya ndak pernah lepas dari tangan. HP dicas aja dipegangi terus ngalang-alai sedang ngapain itu ya. Jadi HP sekarang jadi yang mengendalikanmu. Kayak binatang yang dikasih apa? Ditali itu, yang nali itu ya HPmu itu. Kamu selalu ke situ. Oke, jadi kesenangan. Hati-hati dengan kesenangan. Kesenanganmu apa? Itu kadang-kadang bikin pertimbanganmu nggak jernih. Wis kadung seneng. Nanti boleh kamu tulis di kamarmu besar-besar, hati-hati dengan keinginan, ketakutan, kesenangan, dan rasa sakit. Kalau rasa sakit ini biasanya dihindari. Rasa sakit, rasa nggak enak itu biasanya orang cenderung lari. Itu juga bikin pikiran nggak jernih. Dosen mau ngasih tugas, mau dikasih tugas nggak? Nggak usah pak, karena kamu membayangkan susahnya bikin tugas. Kamu nggak mikir loh, kalau bolak-balik bikin tugas lama-lama kamu terbiasa loh. Punya pengalaman nulis itu luar biasa. Tapi kamu lebih suka menghindar karena membayangkan susahnya bikin tugas. Mau wajib bikin tesis atau tesis bisa diganti bayar saja. Bayar saja pak, mungkin gitu seandainya ditawari. Kenapa? Kamu membayangkan sakitnya bikin tesis. Tidak melihat manfaatnya, kamu hanya menghindari susahnya. Nah itu rasa sakit. Orang biasanya nggak jernih mikirnya. Keinginan, ketakutan, kesenangan, rasa sakit, kamu waspadai. Karena sering bikin pikiranmu nggak jernih. Jadi gantilah 4 itu dengan berpikir jernih. Keinginanmu itu masuk akal enggak? Ketakutanmu itu masuk akal enggak? Kesenanganmu itu porsinya berapa persen harus dituruti, berapa persen harus dijauhi. Rasa sakit juga begitu. Dari situ kamu akan bisa menjalankan milih yang baik. Kalau sudah, kamu akan bahagia karena hidupmu harmonis, lahir dan batin. Itu rumusnya Stoa. Nah, ini teori self-preservation. Apa ndak boleh pak? Kita punya hobi, punya kesenangan, ingin kaya, ingin kepuasan tertentu, boleh. Cuma hati-hati melampiaskannya. Self-preservation itu melestarikan dirinya sendiri. Biar hidupmu enak, hidupmu nyaman, hidupmu bahagia. Hakmu untuk makan enak, hakmu untuk tidur nyenyak, hakmu untuk seneng-seneng ya, self-preservation itu. Tapi kayak Epikuros kemarin, jangan sampai kontraproduktif. Maunya seneng-seneng akhirnya susah. Kayak yang minum oplosan itu kan, maunya seneng-seneng. Tapi akhirnya wallahu a'lam bishawab. Innalillahi. Nah, itu kontraproduktif namanya. Ya seneng sama game ndak apa-apa, seneng sama internet ndak apa-apa, seneng sama WA ndak apa-apa, tapi penuhilah secukupnya. Dalam rangka apa? Self-preservation. Self-preservation itu melestarikan dirimu biar nggak cepat punah. Kalau kamu punah itu kan secara eksistensial maupun secara esensial. Kamu main game terus sekarang, ya mungkin masih hidup, tapi waktumu habis sia-sia. Temanmu sudah ngapain, kamu masih ngapain. Oke, jadi self-preservation. Jaga dirimu, lestarikan dirimu. Kalau ada yang kamu senengi, ya puaskan secukupnya. Kalau ada yang kamu takuti, ya kendalikan secukupnya dan seterusnya. Biar kamu tetap lestari jadi manusia. Kalau enggak ya dirimu bisa punah nanti. Kamu yang sejati enggak keluar. Yang keluar kamu yang iseng, kamu yang seneng-seneng, kamu yang bukan aslinya. Karena kamu enggak memberikan sepenuhnya. Suka
lihat TV ya enggak apa-apa, ini sekedarnya saja. Jangan pulang dari kampus di depan TV sampai malam cekelani remote. Enggak pindah-pindah. Acaranya nggak enak semua ya enggak apa-apa, ganti channel. Oke, itu enggak self preservation namanya. Ini selanjutnya katanya Zeno. Tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang makomnya sudah wise, sudah bijaksana. Orang bijaksana itu tidak bisa sumpek. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Dia sudah kokoh. Uraiannya begini, misalnya, anggap apa wis yang paling bikin kamu tidak bahagia? Wah, saya nggak bahagia karena nggak lulus-lulus. Saya nggak bahagia karena kan banyak itu kamu munculkan di pikiranmu. Terus kamu galau. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, ndak usah dipedulikan. Ndak usah dimunculkan di pikiranmu, selesai. Pak, tesisku lho Pak, ndak jadi-jadi. Lah salah mbok pikir terus. Emangnya nek mbok pikir terus tesismu jadi tiba-tiba kan enggak? Iya kan? Ya udah dikerjain aja tanpa harus galau. Wah ya memang satu-satunya jalan dikerjain. Ngapain energinya double, satu buat ngerjain, satu buat galau. Ya kerjain aja, nggak pakai galau. Yang bikin galau kan karena kamu tampilkan sendiri di pikiranmu, terus kamu sumpekkan dirimu. Kamu sumpekkan sendiri dirimu. Itu yang kuncinya sehingga kamu sumpek hidupmu. Wah ini nggak bisa Pak, saya mikir nggak ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau nggak ketemu ngapain dipikir terus. Wong nggak bisa ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau bahasa fikihnya mauquf aja. Kalau ada masalah mauquf, nggak bisa dijawab, selesai. Nggak usah dipikir terus. Wong dipikir jelas-jelas kamu nggak bisa jawab kok. Biarin aja. Nah, jadi kuncinya apa? Biar kamu nggak sumpek, nggak usah dibikin sumpek. Kalau nggak bisa dikerjain, ya nggak usah dikerjain. Kalau bisa, ya kerjain semampumu. Kan cuma itu dok rumusnya. Jadi orang yang bijaksana itu tidak bisa sumpek. Makanya kalau diilustrasikan film-film itu bagian tokoh yang bijaksana kan mesti senyum terus. Nggak pernah merengut karena tidak ada yang bikin dia sumpek. Nggak bisa ya sudah, memang nggak bisa. Jadi yang bikin kita galau ternyata apa? Ya penilaian kita sendiri. Yang bikin kamu nggak bahagia dirimu sendiri. Cuma itu. Jadi tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang bijaksana. Orang bijaksana biasanya stabil, tenang, tidak gampang terpengaruh. Karena dia sudah ngerti porsi-porsinya. Oke, terus. Nah, katanya Markus lagi. Reject your sense of injury and the injury itself disappears. Tolaklah rasa sakit itu, dan rasa sakit itu akan hilang. Jangan mau lama-lama sakit. Patah hati misalnya, kasih waktu aja secukupnya. Atau tolaklah. Diputus sih diputus, nggak pakai sakit sih ya biasa aja. Kemarin berdua, sekarang sendiri. Kan cuma itu aja situasinya. Kalau kamu nggak mau sakit, nggak akan sakit. Hanya kamu mau sakit sih. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, dibikin-bikin puisi sedih sendiri, dibikin terus. Jadi terus kamu sumpek sendiri. Jadi tolak aja rasa sakit itu. Habis dimarahi dosen, sakit hatiku. Lah ngapain? Aku nggak mau sakit, nggak sakit. Tapi karena kamu mau memasukkan rasa sakit itu dalam dirimu, ya sakit. Jadi reject your sense of injury and the injury itself disappears. Wong kamu baca WA aja kadang mangkel, kadang marah, kadang sakit, lu ngapain? Wong yang bikin ngawur kok, kadang ngarang-ngarang, kadang bohong. Wong kamu sudah ngerti hoak itu loh, kamu marah. Lah kok mau-maunya kamu menghabiskan energi untuk marah terhadap sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dirimu. Kamu sakit tentang sesuatu yang menurut kamu itu tidak benar kok bikin kamu sakit, ya nggak usah. Jadi reject, tolaklah rasa sakit itu dan dia akan hilang. Itu yang katanya Marcus Aurelius. Jadi jangan mau sakit, jangan mau galau. Kuncinya lagi-lagi ternyata di pikiran. Kamu sendiri yang mendramatisir. Sehingga kasus biasa-biasa kayak film India,
Jadi kamu terus nangis, padahal ya biasa aja. Ya kayak kapan tadi apa ya, saya dapat WA yang anak kecil ayamnya mati terus dia nangis itu. Itu kan ayam mati biasa, tapi ya karena anak kecil nangis. Kalau kamu ikut nangis juga, itu baru bahaya. Jadi yang kayak gitu kamu nggak bisa menolak. Ada banyak hal yang sudahlah, itu nggak penting. Oke, terus. Dan itu nanti hubungannya dengan kontrol kita atas keinginan. Manusia itu memang fitrahnya dia bahagia kalau keinginannya tercapai. Berarti kunci kebahagiaanmu ada di keinginan. Maka pinter-pinterlah menegaskan keinginan. Begitu kamu keliru, kamu sedang bunuh diri. Bikin keinginan, rancang keinginan yang dalam kontrolmu, kayak tadi. Bukan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Jadi, karena kalau kamu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu, hasilnya pasti kecewa. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Wong kamu sudah jelas sekarang semester 14 sudah mau kena DO, saya cita-citanya cum laude, Pak, tercepat terbaik. Wis ora iso jelas itu. Daripada kamu stres mending sudah sing penting lulus. Ya, jadi jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Nanti lihat artis di TV kamu jatuh cinta, pokoknya aku harus dapat dia. Ya, tidak mungkin, jauh. Wong artis itu, kamu siapa? Kan begitu. Nanti daripada kamu stres, tidak karuan juntrungannya loh. Ya cukup kamu beli kaca aja, lihat di kamar. Oke, jadi jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Ukur kekuatanmu. Terus, karena kamu bisa kecewa kalau salah menetapkan keinginan. Saya, Pak, mulai sekarang ingin tiap malam sholat tahajud. Mulai jam 1 sampai subuh. Nggak putus-putus. Wis kecewa mesti kamu nanti. Kenapa? Mungkin di luar jangkauanmu, wong kamu sholat subuh, ayo. Jadi, inginkan yang dalam jangkauanmu. Itu penting bagi yang nggak pingin stres. Oke, karena itu, kalau tiba-tiba terbersit apapun yang menurutmu itu di luar jangkauanmu, kalimatnya Stoa apa? You are nothing in relation to me. Kamu tidak ada hubungannya sama aku. Jadi jauh-jauh. Jalan-jalan di mall, lihat orang belanja baju banyak sekali, harganya ratusan ribu. Kamu mau beli kaos 40 ribu aja diwolak-walik pintu. Nah, lihat orang itu, tidak ada hubungannya sama aku. Kita beda dunia. Nggak usah membayang-bayangkan, menginginkan yang kayak yang kamu lihat. Nanti kamu malah stres sendiri. Jadi kamu harus punya senjata ini tadi. You are nothing in relation to me. Ada cowok cewek pacaran, cakep, cowoknya cakep, ceweknya cakep, kamu nonton. Kamu jomblo sudah bertahun-tahun. Biar nggak galau apa? You are nothing in relation to me. Kamu nggak ada hubungannya sama aku. Kita dunianya beda. Nah, lo itu lebih simple. Lah daripada kamu stres, kamu mangkel marah, malah menghabiskan energi kayak tadi untuk yang sia-sia. Biarin aja lah. Mereka punya dunia sendiri, aku punya dunia sendiri. Aku cukup nonton TV sendirian. Di kamar sendirian, makan sendiri, masak sendiri. Oke. Yo bikinlah nanti narasi-narasi untuk lebih baik sendiri, lebih merdeka sendiri. Ya sudah apa-apa lah untuk menghibur diri. Jadi inginkan yang bisa kamu kontrol. Untuk yang tidak bisa kamu kontrol, kok tiba-tiba kamu berhasrat, katakan you are nothing in relation to me. Kamu tidak nyambung lagi, kita frekuensinya beda. Nah gitu aja kan, lebih nyaman, lebih enak daripada kamu stres. Ada orang dinasehati, baik-baik nggak manut, oh ya sudah, you are nothing in relation to me, kita beda jalur.
Kan gitu. Kamu kan sering begitu, ada orang pikirannya beda sama kamu, terus kamu marah-marahin, dia juga marah-marahin kamu. Wong frekuensinya beda, dia apa-apain ya nggak nyambung. Tinggal kamu putus saja, ya kita frekuensinya beda. You are nothing in relation to me. Kita beda dunia. Nah, jadi itu caranya untuk bahagia. Kontrol keinginan. Dari situlah nanti kamu ketemu kebebasan. Kalau ada yang tanya bebas itu apa? Bebas itu inginkan yang berada dalam kontrolmu. Jangan inginkan sesuatu yang berada dalam kontrol orang lain. Kalau cita-citamu menginginkan sesuatu yang jadi milik atau dikontrol orang lain, maka saat itu juga kamu jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang lain yang mengontrol keinginanmu tadi. Kalau cita-citamu misalnya jadi PNS, dan menurutmu di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang mengontrol penerimaan PNS. Kalau cita-citamu ndak jomblo lagi, punya pasangan, padahal di luar kontrolmu, kamu akan dikontrol orang yang bisa ngasih kamu pasangan atau menjanjikanmu jadi pasangannya. Ya kan? Kalau cita-citamu harta, padahal itu belum waktunya dan di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang bisa memberikanmu harta. Namanya jadi nggak bebas. Maka kalau kamu ingin bebas yang sejati, inginkan yang hanya dalam kontrolmu saja. Yang di luar kontrolmu nggak usah diinginkan. Jangankan di luar kontrolnya orang lain, di luar kontrolnya Allah pun jangan ditagih-tagih ya Allah kok dulu aku anaknya orang desa, mbok aku anaknya presiden apa anaknya menteri. Ya kalau kamu yang diinginkan itu, kamu jadi tidak bebas. Kebebasan itu inginkan yang dalam kontrolmu. Jangan nagih sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Dan kamu nggak dosa kok kalau hanya menginginkan yang dalam kontrolmu. Tidak apa-apa, wong kekuasaanmu cuma itu. Agama kan mengajarkan begitu. Kalau kamu sholat tidak kuat berdiri, ya duduk. Tidak usah iri dengan orang yang bisa berdiri. Yang berdiri juga begitu. Jangan iri, enak ya itu sholatnya duduk. Kalau pengen sholat duduk, sakit dulu. Kan begitu. Masing-masing punya jatahnya sendiri-sendiri. Ya mungkin jatahmu sekarang masih jomblo, yang lain jatahnya sudah punya pasangan. Itu biasa. Jadi tidak harus menginginkan yang di luar kuasamu. Kecuali janjane sudah dalam kuasamu, kamu nggak jomblo lagi. Tapi kamu milih jomblo, wah itu rasa dhewe nanti. Iya, kamu akan galau mesti. Harusnya kamu ambil, tidak kamu ambil. Jadi bebas yang sejati itu apa? Bebas yang sejati itu menginginkan yang dalam kontrolmu, bukan yang di luar kontrol. Mari kita demo biar Donald Trump gak jadi presiden Amerika lagi. Kejauhan. Hasilnya mesti stres. Jadi ya yang deket-deket lah. Terlalu jauh kalau Donald Trump. Ya orang Indonesia ya presiden Indonesia. Kalau gak kuat ya gubernur. Gak kuat ya bupati. Kalau masih gak kuat ya Pak RT, Pak RW misalnya loh. Itu kan dalam jangkauanmu, bukan yang di luar jangkauanmu. Kalau mimpimu terlalu besar, hasilnya kecewa. Atau kamu jadi budak yang bisa mewujudkan mimpimu. Jadi bebaslah. Bebaslah berarti apa? Inginkan hanya yang berada dalam jangkauanmu. Terus yang kedua, lanjutannya kebebasan. Kenapa sih ada yang tidak terjangkau? Ya, karena all can be free internally in mind, none can be free without in body. Kita itu akal sih bisa bebas, cuma mewujudkan isinya akal itu tidak bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa, boleh. Tidak ada sanksinya malah. Satu-satunya yang bisa bebas murni itu kan cuma mikir, akal. Cuma mewujudkan pikiran itu tidak bebas. Kita sudah terikat. Kamu mikir seandainya aku bisa terbang ya, bisa di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, kamu harus punya uang dulu terus naik pesawat. Tidak bebas. Kalau nggak punya uang ya tidak bisa kamu bisa terbang. Ya kamu loncat dari atas gunung ya
terbang sebentar, terus wassalam. Ya kan? Can be free, kita nggak bebas. Kalau mau diwujudkan nggak bebas sudah. Pak saya pengen jadi presiden, bebas. Begitu ingin mewujudkan, itu baru nggak bebas. Macem-macem sudah halangannya, nggak sesederhana mikir. Makanya dulu pernah saya bilang, kebebasan yang sejati bisa dalam pikiran. Dalam hidup sehari-hari halangannya banyak, macem-macem, in body. Mungkin kamu sumuk, pinginnya segera kayak gini, pingin nyopot baju, terus kipas-kipas. Seneng ini sudah. Tapi kan begitu banyak orang di sini kan kamu nggak bisa. Kalau kamu nyopot baju di sini, yang lain mesti bubar baunya. Lo kan nggak bebas kan kamu nyopot baju akhirnya. Kenapa? Ada yang lain, tapi di pikiran tadi kamu bebas. Menginginkan itu kan dalam pikiran. Bebas, kamu bisa. Kalau sekedar menginginkan bisa apa saja. Tapi kalau kamu tidak hati-hati, ketika keinginan ini kamu wujudkan, kamu akan dicegat oleh banyak sekali halangan, in body, realitas sehari-hari. Jadi rumusnya di situ. Itulah kenapa biar kamu nggak kecewa, aturlah keinginanmu. Biar nggak terlalu banyak kecewa. Jadi cita-citamu apa sih? Keinginanmu apa sih? Sesuaikan dengan kondisimu. Nggak sesuai juga nggak apa-apa. Tapi ketika nggak sesuai, lahirnya kekecewaan atau perbudakan tadi. Kamu mikir memperkosa orang, itu kan di pikiran nggak masalah. Nggak ada orang hukum kamu. Nggak ada orang, kamu saya tuntut karena membayangkan memperkosa aku toh. Nggak iso. Kamu baru dituntut kalau perkosa beneran. Jadi bebas. Pikiranmu itu kamu bikin apa aja bebas. Kamu ditolak, nembak ditolak terus awas ya kamu nolak aku tak bayangke engko awas. Lalu bayangke itu kan bebas di pikiran. Nggak ada orang bisa nyegat kamu bayangke sopo, itu kan nggak bisa. Sekarang kan kadang nggak cuma bayangkan, gambarkan, gambar pakai Photoshop itu. Bisa kayak gitu kan. Cuma ketika sudah masuk Photoshop, itu sudah halangannya banyak, in body, kamu bisa dipenjara kalau gambar aneh-aneh. Itu sudah in body. Kalau in mind, bebas. Murni masih ada di pikiran, itu bebas. Tidak ada orang dituntut, nggak ada orang dimarahi. Pak, saya membayangkan seandainya saya jadi wali, Pak. Nah itu kan orang, ya ora apa-apa, mikir rodok ya ora apa-apa, cuma di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, halangannya banyak. Jadi rumusnya itu, kebebasan itu bisa dalam kamu mikir. Tapi begitu mewujudkan bebas, kamu akan ketemu banyak sekali halangan-halangan. Karena hidup ini coraknya katanya Stoik tadi fatalistik.